Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di seluruh Nusantara, sahabat komunitas guru belajar Depok, bertemu kembali dengan kami dari penggerak komunitas guru belajar Depok yang akan memulai untuk live di tahun 2021. Di tahun yang baru pastinya dengan semangat-semangat yang baru. Walaupun masih dalam pandemi seperti saat ini, yang memang kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Seperti itu. Hari ini kami dari komunitas guru belajar Depok akan berkolaborasi dengan Read Aloud, yaitu kegiatan atau program live series yang menjadi program di tahun 2021 dari komunitas guru belajar Depok. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa komunitas guru belajar Depok nantinya di tahun 2021 ini akan memiliki program live series dengan tema yang sangat beragam, yaitu dari program PAUD, kemudian ada dari program teknologi, kemudian dari program lingkungan, dan yang tidak kalah menariknya atau tidak kalah serunya lagi dari kegiatan atau program dari mindfulness. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan ditayangkan melalui channel dari komunitas guru belajar Depok. Baik, saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Saya Ika Ayu dari komunitas guru belajar Depok. Hari ini akan berkolaborasi dengan Read Aloud Depok yang akan ditemani oleh teman-teman saya yang kami sendiri adalah penggerak dari komunitas guru belajar, yaitu di level atau jenjang PAUD. Hari ini saya ditemani dengan 3 narasumber hebat, yaitu ada Kakak Anissa dari Jari Kecil, kemudian ada Ibu Anastasia dari Jari Kecil juga, dan satu lagi dari TK Binaher. Nah, beliau ini adalah inisiator atau ketua ya Bu ya, foto founder dari Read Aloud Depok, yaitu Ibu Retno Windandini. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore Bu Ika. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore Kakak Nisa. Selamat sore teman-teman semua. Duh, deg-degan Ini pertama kali kita berkolaborasi dari tim PAUD yang dari kemarin sudah sudah diminta untuk kapan nih live-nya. Nah, ini kita tim PAUD hari ini 11 Januari tahun 2021 membuka live perdana di komunitas guru belajar Depok. Dan yang merupakan kolaborasi juga nih dengan Read Aloud Kota Depok. Baik, kenapa sih kita mau mengangkat atau mau mengawali dari program kegiatan di PAUD ini, kita awali dengan Read Aloud. Mungkin dari Bu Nasta atau Kakak Anissa nih atau Bu Retno. Kenapa sih kita mau mengawali ini dengan Read Aloud? Bu Retno lah, monggo Bu Retno. Iya. Mengapa Read Aloud? Oh, baiklah. Terima kasih Bu Ika. Selamat sore Bu Ika, Bu Anastasia dan juga Kakak Anissa. Saya alhamdulillah hari ini ada di 2 pijakan ya, tapi tentunya tetap satu jiwa. Di mana jiwa sebagai seorang dan juga orang tua yang ingin selalu belajar menjadi guru yang merdeka belajar dan juga orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya tentu saja. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik ya sejak awal menjadi guru PAUD nih Bu Ika. Sejak awal menjadi guru PAUD, saya itu tertarik dengan beberapa strategi membaca dan ternyata saya sangat jatuh cinta dengan Read Aloud ini. Ketika semakin dipelajari dan juga digali
Bali ternyata memiliki banyak manfaat loh untuk anak-anak usia dini gitu Bu Ika. Karena itulah akhirnya saya terus belajar dan akhirnya ikut training of a trainer yang diselenggarakan oleh komunitas Read Aloud Jogja waktu itu. Iya, dan pengisi materinya, narasumbernya tentu saja Bunda Read Aloud Indonesia, yaitu Ibu Rosi Setiawan, dan alhamdulillah kami sangat banyak mendapatkan ilmu, wawasan, dan juga kami juga dibimbing gitu ya oleh beliau dan juga kakak-kakak senior dari 39 komunitas Read Aloud yang tersebar senusantara. Alhamdulillah. Wow, keren. Ya, ya dan saya juga ini dibantu oleh Kakak Anissa. Hai Kakak Anissa, Kakak Anissa juga ya alumni dari TOT itu ya, Read Aloud ya, Masya Allah. Keren sekali nih Kakak Anissa dan insya Allah nanti dari Read Aloud Depok tentunya akan bekerja sama kembali dengan KGBN Depok. Kita akan itu ya Kakak Anissa ya, akan berbagi lebih ini lagi lebih banyak lagi tentang Read Aloud gitu ya. Semoga seluruh pendidik dan juga orang tua yang akan menyaksikan tayangan-tayangan live series dari Read Aloud Depok ini yang berkolaborasi dengan KGBN Depok nantinya bisa mendapatkan manfaat dan bisa dipraktekkan di rumah dan juga di kelasnya. Iya. Amin. Oke, terima kasih Bu Eno. Bu Eno, kalau boleh tahu, Read Aloud ini ternyata bukan hanya untuk anak PAUD ya sebetulnya. Bisa dilakukan untuk anak-anak SMP, SMA ya? Bisa. Betulkah begitu? Betul sekali, Bu Ika. Jadi kalau misalnya untuk Read Aloud itu kan artinya terjemahannya ya adalah membaca nyaring. Nah, ini pastinya kegiatan membaca nyaring sangat bisa dilakukan oleh segala jenis jenjang pendidikan menembus lintas gender, menembus lintas usia gitu. Saya sendiri masih senang sekali gitu membaca nyaring dan bahkan untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau bagi saya Read Aloud itu adalah strategi untuk menghafal Bu Ika pada waktu saya masih SMP, SMA dan bahkan kuliah. Hafal materi pelajaran gitu ya. Dan ya, ini betul, sangat itu juga pengalaman saya. Benar. Dan ini kalau misalnya di PAUD adalah buku cerita, di SD juga untuk level rendah buku cerita. Nah, untuk kakak-kakak SD yang kelas 4, 5, 6, SMP dan SMA itu bisa banget dengan membaca misalnya cerita rakyat gitu ya. Nah, ini biasanya karena saya pernah ngajar di SD nih, mungkin berbagi sedikit gitu ya. Biasanya salah satu momok ketika siswa kita itu mengikuti ujian nasional adalah pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya mengenai pemahaman teks gitu ya, pemahaman bacaan. Di mana seperti itu. Nah, ini bisa sekali kita latih gitu ya anak-anak sekolah dasar maupun SMP dan SMA untuk membaca nyaring. 10 menit saja setiap hari itu bisa mengubah hidup anak kita gitu ya, murid kita gitu. Jadi kita luangkan waktu sebagai guru, sebagai orang tua 10 menit per hari dan maka masa depan mereka akan menjadi lebih cerah. Amin. Iya. Terima kasih Bu Eno. Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eno. Saya juga mengalami hal yang sama, apalagi saat SMA saya mengambil jurusan bahasa, di mana saat semua kegiatan atau semua mata pelajaran saat itu banyak yang namanya bacaan-bacaan. Saya menemukannya bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia, tapi kala itu saya juga mempelajari bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memang banyak sekali teks-teks bacaan di situ. Betul. Iya, betul. Iya, dan satu lagi gitu ya, banyak teman guru mungkin ya
yang merasa misalnya nih untuk di SD atau PAUD sepertinya mengajarkan bahasa asing itu sulit ya gitu. Coba deh dengan menggunakan read aloud. Ketika kita sering membacakan nyaring, maka akan banyak sekali kosakata yang anak-anak akan dengar gitu. Kan biasanya kan bahasa yang di buku-buku itu kan ada kosakata yang sama gitu ya Bu Ika. Nah, di situ nantinya akhirnya anak-anak akan terbiasa untuk mendengarkan kosakata dari bahasa asing gitu. Nah, kemudian juga saya mau berbagi sedikit bahwa anak saya yang sekarang di kelas 1 SD itu sekarang sudah bisa untuk mengenal glossary. Glossary itu ada di bagian belakang buku ya. Di bagian belakang. Yang bilingual itu ya, yang benar. Nah, dia sendiri sekarang yang mencari tahu gitu Bu Ika. Tadinya kan mamanya ya, bundanya yang membacakan nyaring. Nah, sekarang dia sudah bisa gantian membacakan nyaring untuk saya dan kemudian ketika ada kosakata yang sulit, biasanya anak ini akan menanyakan ke saya artinya apa. Nah, sekarang karena dia sudah tahu bahwa di buku ceritanya itu ada glossary gitu ya, dia langsung buka halaman glossary tersebut dan dia langsung bilang, aku tahu ini artinya adalah ini gitu. Iya, menyenangkan banget bukan? Betul. Baik, sekarang sebelum Bu Retno nih menyampaikan apa sih sebetulnya read aloud itu gitu. Kenapa kok sangat penting diberikan tadi sudah sekilas disampaikan. Saya mau tanya ke Bu Nasta nih karena beliau yang memiliki 2 anak yang di rumahnya berkomunikasi itu dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Nah, kira-kira dari ketiga bahasa ini, apakah read aloud itu sangat membantu untuk perkembangan bahasanya, terutama dari kedua putra dan putrinya Bu Nasta yang memang komunikasinya dengan 3 bahasa. Silakan Bu Nasta. Oke. Baiklah, saya pikir tadi harusnya Kak Kanisa dulu ya sebelum ke saya ya. Oke, sebenarnya saya juga begitu waktu itu ceritanya gini nih Bu Ika nih. Saya kenal dengan read aloud itu saat saya mengirimkan tim JK, termasuknya adalah Kakak Anissa untuk ikut TOT ya. Waktu itu kalau nggak salah 2018 lah ya, Oktober atau November 2018 gitu. Dan di situ saya melihatnya di Kakak Anissa, karena memang yang sering membaca nyaring di jari kecil itu lah Kakak Anissa, bukan saya gitu kan. Dan di situ setelah melihat Kakak Anissa beraktivitas membaca nyaring, ternyata sama kok dengan yang dilakukan oleh suami saya gitu. Waktu anak-anak kami masih mulai dari bayi lah ya, mulai dari bayi gitu ya, dari buku-buku. Kalau dari Perancis dan luar itu kan memang mereka bukunya hard cover semua ya. Dan di situ saya nggak ngerti artinya apa gitu ya, tapi saya seneng aja gitu, senang saat suami saya membacakan buku cerita ini kepada anak-anak gitu. Dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno, nggak usah anak kecil ya, saya ini yang sudah tua ini jadi belajar tentang kosakata bahasa Perancis gitu ya. Saya jadi paham lah ternyata mutong itu adalah domba ya. What is it again? Mutong? Domba. Terus terus ya itu saya tahu tuh, peti itu berarti kecil, petit. Jadi waktu itu saya ingetnya gini, peti mutong sanu, gitu. Jadi suami saya membacakan seperti itu dan saya gini, kok lucu ya gitu, lucu. Dan makin lama makin besar pun sama tekniknya seperti yang dilakukan oleh Kakak Nisa maupun yang tadi dijelaskan oleh Bu Retno gitu, Bu Ika. Dan memang waktu itu Emil saya pikir akan mengalami kebingungan bahasa karena yang kita pakai 3 bahasa gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ya satu faktor lain adalah karena kita konsisten menggunakan bahasa yang kita gunakan saat berkomunikasi gitu ya. Dengan bapaknya bahasa Perancis, dengan saya bahasa Inggris, di luar itu berarti bahasa Indonesia gitu. Jadi cukup membantu dan cukup menstimulasi terutama untuk kecintaan terhadap buku. Jadi setelah dibacakan nyaring, begitu masuk usia sudah siap untuk membaca, ternyata yang saya perhatikan sih dia seperti mengulang kembali ya, memanggil entah bagaimana caranya itu, jadi memanggil kembali memori waktu dia masih di bawah 1 tahun dibacakan buku itu oleh bapaknya.
Itu sih Bu Ika ya yang saya perhatikan ya, dan memang buat kami di keluarga kami role model sangat sangat penting ya. Role model artinya saat orang tua ingin anaknya bisa membaca, ya orang tuanya mencontohkan dulu membaca, bahkan mencontohkan dengan memperlihatkan kepada anak kecintaan kita terhadap buku dan membaca gitu. Jadi salah satu faktor sih itu ya, dan keuntungan read aloud memang buat saya adalah anak-anak jadi lebih tertarik dengan buku bacaan dan lebih pengen tahu apa sih isinya buku ini, apa sih, tentang apa sih gitu. Dan bukan membaca lancar ya, karena saya termasuk yang tidak suka membaca lancar. Saya lebih prefer membaca pemahaman, dan di read aloud itu anak-anak secara tidak langsung diberikan kemampuan membaca pemahaman melalui gambar. Jadi dia menginterpretasikan gambar sesuai dengan informasi yang dia dapat dari orang tuanya secara audio dan verbal tadi gitu. Jadi luar biasa lah Bu Ika, cukup luar biasa. Tapi kalau mau tahu teknis read aloud yang yang simple tapi sangat tepat guna, itu mungkin Bu Ika bisa bertanya langsung ke Kakak Anissa, karena Kakak Anissa adalah praktisi read aloud yang setiap pagi tuh kerjaannya adalah membaca nyaring gitu. Dan saya baru tahu loh Bu Retno, ternyata membaca nyaring itu bukan sekedar ambil buku terus pilih terus kita baca tuh enggak. Jadi ternyata kalau Kakak Anissa nanti Kakak Anissa itu akan memilih buku, dia akan membaca, dia akan mengolah, baru akan membaca nyaring. Nah, mungkin Kakak Anissa lebih jago menjelaskannya dibanding aku, Kakak Anissa. Aku nggak bisa baca buku cerita. Monggo Kakak Anissa. Baik, terima kasih Bu Nasta. Oke, tadi apa mutong ya Bu ya? Revenong anu mutong. Kita akan kembali ke topik lagi. Revenong anu mutong. Oke, kita kembali ke topik nih. Ya? Sebelum ke Kakak Anissa, Bu Retno mungkin akan memberikan pengantar dulu apa sih itu read aloud, kemudian nanti baru ke Kakak Anissa untuk menjelaskan atau menyampaikan atau berbagi tentang tekniknya bagaimana sih read aloud itu. Oke, silakan Bu Eno. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Ya, insya Allah nanti setelah saya ada Kakak Anissa yang akan mencontohkan seperti apa sih teknisnya gitu ya Kakak Anissa ya. Sementara saya akan memberikan pengantar dulu ya Kakak Anissa untuk audiens semua supaya pemahaman kita bisa sama mengenai read aloud ini. Iya. Ya, oke. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Bu Eno. Iya. Nah, ini adalah hari ini kita punya tema bincang-bincang mengenai Road to World Read Aloud Day. Jadi 39 komunitas Read Aloud se-Indonesia gitu ya turut memeriahkan untuk peringatan Hari Membaca Nyaring sedunia yang insya Allah nanti akan diperingati ya oleh seluruh komunitas ini di hari Minggu tanggal 7 Februari. Seperti itu. Nanti akan ada informasi di Instagram kami di Read Aloud Depok seperti apakah bentuk kegiatan hari puncaknya, selebrasi di hari puncaknya. Nah, kemudian juga ada beberapa program menuju hari membaca nyaring sedunia ini. Salah satunya adalah hari ini nih, Bu Ika, Bu Anastasia, dan juga Kak Anissa. Iya. Nah, apa itu read aloud? Read aloud atau membaca nyaring adalah merupakan metode mengajarkan membaca yang paling efektif untuk anak-anak. Karena dengan metode ini kita bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, membacakan buku dengan suara kencang atau nyaring ini sangat baik dikenalkan pada anak-anak usia dini gitu. Jadi sejak dini kita perlu mengenalkan read aloud. Bahkan kalau saya dulu saat masih dalam kandungan, anak-anak saya dibacakan nyaring gitu oleh saya setiap hari. Iya, karena memang otak anak-anak biasanya sangat suka gitu ya, sangat suka untuk menerima hal-hal yang baik termasuk dari isi buku cerita. Iya. Nah, sekarang bagaimanakah memulai read aloud? Caranya adalah yang pertama
kita bisa pilih buku cerita sesuai perkembangan usia anak. Gitu. Kalau misalnya kita mau cerita untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, maka pilih buku yang sesuai untuk mereka, seperti itu. Apakah bukunya berbentuk kain, kemudian juga masih berupa gambar saja misalnya, dan kemudian untuk anak-anak yang lebih besar lagi bisa dengan buku yang bersampul lebih ini ya, bersampul atau teksturnya gitu ya, halamannya juga lebih keras seperti itu. Dan kemudian juga sudah mulai ada kosakata yang dikenalkan, misalnya ada yang satu kata, dua kata, tiga kata, atau menjadi satu kalimat, dan seterusnya. Nah, yang kedua, langkahnya adalah lakukan prabaca. Kita mesti baca dulu sebelum kita membacakan buku cerita tadi kepada anak-anak. Dan yang ketiga, pastikan kita yang membacakan nyaring dan anak nyaman dengan buku cerita tersebut. Kemudian kita perlu libatkan anak untuk memilih buku yang akan dibacakan. Nah, ini dari mana? Ini dari Ibu Rosi Setiawan, yaitu founder dari Reading Bugs, komunitas Read Aloud Indonesia yang juga merupakan pegiat atau praktisi Read Aloud nasional. Nah, Read Aloud, sekarang bagaimanakah karena kita sedang kolaborasi nih dengan KGBN Depok, maka kita juga akan bicara tentang Read Aloud di kelas BDR gitu ya, Bu Ika, selama pandemi ini maksudnya. Nah, Read Aloud itu bisa kita pakai menjadi strategi mengajar untuk meningkatkan keterampilan semua siswa di kelas dalam mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak secara aktif. Ini ada di Read Aloud Handbook, buku dari Jim Trelease, yaitu Bapak Read Aloud Dunia. Nah, caranya bagaimana? Ketika BDR, guru bisa menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus, yang nantinya akan berdampak untuk membuat siswa, yang pertama nih, mereka akan jadi terbiasa untuk mendengar, masuk ke listening level. Dan kemudian akhirnya sesudah mendengar, siswa akan mau membaca gitu. Dan akhirnya anak-anak sesudah mereka mau menyimak, mendengar, membaca, akhirnya mereka bisa membaca secara mandiri atau independent reading. Nah, melalui membaca nyaring untuk anak, kita bisa menggunakan Read Aloud ini untuk membangkitkan semangat untuk mewujudkan merdeka belajar. Kenapa? Karena kita memotivasi anak-anak untuk mencintai ilmu, mencintai buku, dan akhirnya mereka akan jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, sekarang adalah agenda Road to World Read Aloud Day 2001. Semua komunitas Read Aloud se-Indonesia, insya Allah kami punya agenda masing-masing gitu per wilayah selain yang agenda nanti bersamanya ya tanggal 7 Februari. Nah, untuk wilayah Depok, di Read Aloud Depok, kita nih punya acara, saya bilang kita ya, karena dari Read Aloud Depok ingin mengajak semua guru nih yang hari ini bisa menyaksikan, mendengar, yuk untuk bergabung. Kita memenuhi tantangan menuju hari membaca nyaring sedunia. Nah, yang pertama, ada tantangan 21 hari membaca nyaring gitu. Apakah itu untuk guru, untuk orang tua, bagi ayah maupun bunda, untuk bisa rutin melakukan membaca nyaring setiap hari. Mulai hari ini, tanggal 11 sampai nanti 31 Januari 2021 gitu. Loh, saya belum memulainya. Bisa, masih bisa. Kita bisa memulainya sore ini atau nanti malam di saat anak-anak kita akan berangkat tidur. Nah, yang berikutnya selain tantangan 21 hari membaca nyaring, kami juga ada tantangan 21 hari konten. Konten mau itu di YouTube channel maupun di sosial media dari Read Aloud Depok. Untuk apa isi kontennya? Untuk
menggerakkan para follower gitu dari Read Aloud Depok dan juga teman-teman dari komunitas yang lain, termasuk tentunya komunitas guru belajar Depok nih gitu ya, karena kita semua adalah penggerak dari KGBN Depok. Nah, kita ingin mengajak semuanya untuk yuk kita buat konten-konten yang menarik mengenai Read Aloud yang tentunya sesuai dengan pakem Read Aloud. Nah, yang berikutnya ada agenda yang lain, yaitu talk show. Insya Allah talk show ini akan bersambung dari tantangan 21 hari membaca nyaring dan tantangan 21 hari tadi konten, akan ada talk show yang dimulai di tanggal 31 Januari dengan narasumber Ibu Ana Widyastuti. Beliau salah satu penulis bestseller ya, dan juga salah satu gurunya Ibu Ika ya, Bu Ika. Nah, ini beliau akan membaca nyaring untuk anak usia dini gitu. Nanti tolong dinantikan tanggal tayangnya. Kemudian yang tanggal 1 Februari insya Allah akan ada Read Aloud in the Inclusive Classroom. Dengan narasumber Kakak Anissa dari Jari Kecil yang juga adalah pengurus Read Aloud Depok. Dan tanggal 2 Februari akan ada Read Aloud dan cerita rakyat. Luar biasa ya, insya Allah sudah confirm Ibu Murti dari KPBA, Komunitas Pembaca Pecinta Buku Anak, dan juga sedang dalam konfirmasi Pak Pianto, dan juga ada Ibu Tanti ya, dari Magelang, semoga nanti berkenan untuk mengisi. Kemudian tanggal 3 Februari kita ada tema Read Aloud, Change the World. Insya Allah akan ada Mr. Dian dari Indonesia. Mr. Dian juga ini ya, penggerak dari KGBN Depok. Rekan kita juga ada Mr. Vincent dari Perancis dan juga ada Mr. Mark dari Inggris. Nah, selain tadi agenda yang tadi sudah saya sampaikan, juga ada agenda Training of Trainer TOT Read Aloud yang nantinya narasumbernya yaitu Ibu Rosi Setiawan ya. Nah, insya Allah sangat menarik dan juga akan membuka wawasan kita banget gitu. Kalau saya bisa bilang, di mana nantinya kita akan tahu mulai dari basicnya gitu. Oh, Read Aloud seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Oh, ternyata Read Aloud itu beda ya dengan storytelling misalnya. Oh, ternyata Read Aloud itu anaknya mendongeng ya gitu. Oh, ternyata Read Aloud itu memang harus pakai buku ya ketika kita akan membacakan nyaring gitu tentunya. Seperti itu. Dan nantinya insya Allah sudah ada di sini agendanya akan kita laksanakan di tanggal 20 Februari, 27 Februari, dan 6 Maret. Insya Allah rekan-rekan guru dan juga orang tua yang mengikuti kegiatan TOT ini nantinya akan mendapatkan sertifikat sehingga menjadi certificate trainer gitu dari Read Aloud. Dan bukan hanya dapat sertifikat saja sampai di situ gitu ya. Inginnya ketika kami menyelenggarakan TOT ini, akhirnya para peserta TOT ini akhirnya akan menyebarkan lagi gitu vibrasi positif dari Read Aloud ini, dan akhirnya gerakan membaca nyaring akan semakin meluas dan membumi di Nusantara. Seperti itu. Nah, ini adalah tagline dari komunitas Read Aloud Depok, berdaya, berkarya, dan berbahagia dengan Read Aloud. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa Bu Eno. Bu Eno, tadi ada 21 ya, 21 tantangan membaca nyaring atau Read Aloud yang akan kita mulai hari ini. Nah, itu kalau misalnya ada orang tua atau guru nih yang mau berkontribusi, ikut serta, itu mengirimkan video atau bagaimana Bu untuk kegiatan tersebut di 21 hari tadi tantangan Read Aloud? Iya, kalau kami misalnya akan yang mau berbagi atau berkontribusi. Iya, nanti bisa kami akan
pasang flyer, insya Allah malam ini gitu ya, sesudah live hari ini, dan kemudian akan diinformasikan 21 hari tantangan membaca nyaring Depok seperti apa. Salah satunya tadi yang sudah Bu Ika sampaikan, yaitu di mana peserta bisa mengirimkan video gitu, videonya ketika membacakan buku dengan nyaring seperti itu. Nah, boleh membacakan buku untuk anaknya gitu ya, untuk muridnya, atau kalau misalnya dalam bentuk video, misalnya screen-nya hanya kita saja juga tidak masalah karena nantinya toh akan dinikmati oleh oleh follower dari atau member dari komunitas Read Aloud Depok seperti itu. Iya, dan juga Bu Ika, insya Allah akan ada giveaway. Yeay, hadiahnya buku cerita untuk para peserta terbaik ya. Terbaik itu ya bisa dibilang semuanya terbaik lah gitu ya. Tapi insya Allah kita akan berikan gitu. Ya, seperti itu Bu Ika. Iya, kita semangat ya menyebarkan Read Aloud ya Kakak Anissa ya. Oke, terima kasih Bu Eno atas informasinya. Tadi juga untuk kegiatan-kegiatan Read Aloud bukan hanya berhenti sampai di tanggal 31, tetapi masih ada selanjutnya sampai dengan acara puncak. Nah, kalau di Read Aloud Depok ini sampai tanggal 3, insya Allah nanti kami akan mengundang beberapa narasumber yang bukan hanya dari Indonesia. Dan isi dari buku yang akan dibacakan bukan hanya berbahasa Indonesia, tapi insya Allah nanti akan ada berbahasa Jawa, ada yang membacakan tentang cerita fabel dalam bahasa Perancis, kemudian ada bahasa Inggris dan cerita rakyat tentunya itu yang akan kami angkat di Read Aloud Depok. Benar. Dan Bu Ika, kita sangat terbuka ya bagi para pendidik nih, khususnya anggota dan juga penggerak dari KGBN. Yuk, jika mau ikut berkontribusi turut memeriahkan tantangan 21 hari baca nyaring, mari, kami sangat terbuka. Nanti bisa DM kami, boleh sebutkan ya, boleh sebutkan IG-nya di @readaloud.depok gitu. Misalnya saya mau ikut live gitu. Oh, silahkan untuk baca nyaring. Kemudian atau misalnya mau kirim videonya, oh boleh, seperti itu Bu Ika. Ya, karena harapannya kita ingin praktik baik dari Read Aloud ini betul-betul menginspirasi semua orang gitu. Betul. Baik. Oke, sekarang kita akan ke Kak Anissa nih. Kak Anissa yang sudah terbiasa sebagai praktisi Read Aloud, boleh dong berbagi dengan kami, terutama untuk para pendidik nih, untuk pendidik usia dini terutama. Bagaimana sih cara Kakak Anissa ber-read aloud setiap hari di jari kecil? Silakan Kakak Anissa. Oke, Bu Ika. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Jadi sebelum saya membacakan cerita untuk anak-anak atau membaca nyaring setiap pagi, saya memilihkan buku cerita yang menarik untuk anak-anak di JK, atau bisa juga sesuai tema kegiatan. Nah, sebelum saya membacakan cerita kepada anak-anak, biasanya saya membacakan bukunya dulu nih, supaya hafal, supaya lancar saat membacakan, supaya bisa lebih seru ketika dibacakan kepada anak-anak. Itu sih, Wika. Oke. Kakak Anissa, dari pengalaman Kakak Anissa nih, yang biasanya menjadi kegemaran atau yang paling disukai sama anak-anak JK itu cerita tentang apa? Cerita tentang buku dinosaurus. Itu sudah 3 kali dibacakan dengan saya, itu anak-anak tetap suka dibacakan. Wow, dinosaurus memang ini ya Bu Eno ya, dinosaurus itu memang menjadi favorit anak-anak ya. Walaupun
sebetulnya binatang nyatanya udah nggak ada, tinggal fosil. Tapi masih terus bisa kita nikmati, bisa kita lihat melalui buku seperti itu. Dan memang dari informasi-informasi yang didapatkan tentang dinosaurus itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah mati. Karena tertulis dan terus-menerus kita sampaikan atau kita informasikan terutama untuk anak-anak. Baik. Apalagi nih dari Bu Eno mungkin atau Bu Nasta. Oh, Bu Nasta mah sudah sering ya tahu Kakak Anissa bercerita. Bu Eno mungkin ada pertanyaan nih buat Kakak Anissa. Oh ya, Kakak Anissa ada kesulitan nggak saat Kakak Anissa membacakan buku pada anak-anak? Tidak ada sih, karena sebelumnya saya sudah membacakan terlebih dahulu isi buku tersebut. Oke, setelah kegiatan read aloud, biasanya Kakak Anissa hanya sekedar membacakan terus sudah selesai atau ada tanya jawab, diskusi dengan anak. Nah, biasanya hal itu dilakukan dibatasi waktu atau terserah mereka? Terserah mereka sih. Biasanya setelah membacakan buku, kita tanya-tanya dulu nih. Tadi ceritanya tentang apa? Ada binatang apa saja di isi cerita buku itu? Itu Wika. Oke, Kakak Anissa. Bueno, boleh silahkan. Iya, Kakak Anissa, apa harapan Kakak Anissa untuk anak-anak JK gitu ya sesudah Kakak Anissa membacakan nyaring? Harapan saya supaya anak-anak JK bisa lebih cinta terhadap buku. Itu sih, Bu Retno. Iya. Oke. Ya, terima kasih Kakak Anissa, luar biasa banget ya Bu Ika ya. Makasih. Betul. Sama-sama Kakak Anissa. Bu, ada pertanyaan ini. Wah, ada Kak Ajri. Wow. Baik, sebelum ke pertanyaan saya akan menyapa dulu. Ada Bu Andri, kemudian ada Bu Unik Pratisi, kemudian ada Ibu Yun, Ibu Anis, ada Ibu Irma, ada ini Ibu atau Bapak nih, Zulfa Hussein, ada Bu Linlin, ada Bu Yanti, kemudian ada Bu Irma, ada Pak Arifin, ada Bu Navia, ada Kakak Ajri. Kakak Ajri Fauzia ini dari KGB Jaksel ya Bu Nasta ya. Kemudian ada Bu Rahma, ya, itu ada Pak pengurus. Ada Ibu Toharo, kemudian ada Teacher Nanda nih sepertinya. Kemudian ada Ibu Kepala Sekolah dari TK Binaher, Ibu Yulianti Agustina. Selamat sore semuanya Ibu dan Bapak guru yang sudah hadir di sore ini. Wah, Bu Zulfa ternyata dari Tegal. Selamat sore Bu Zulfa, salam kenal dari kami, KGB Depok dan Read Aloud Depok. Baik, Bu Nasta dan Bu Retno serta Kakak Anissa nih ada pertanyaan dari Kakak Ajri. Bahasa yang digunakan untuk membaca nyaring itu harus bahasa Inggris katanya. Kakak Nisa dulu, Kakak Nisa. Nisa, gimana nih? Oke. Tidak harus sih, semua bahasa juga bisa. Tidak harus kata Kakak Anissa, semua bahasa bisa. Bagaimana dengan Bu Retno dan Bu Nasta nih? Setujukah dengan jawaban dari Kakak Anissa? Kayak lagi kuis Bu Ika ya. Kak Ajri bebas aja sih kalau saya Kak Ajri. Yang penting niatnya adalah ingin menanamkan kecintaan pada buku gitu ya untuk anak-anak gitu kan, dan memberikan satu stimulasi bahwa buku itu seru loh, buku itu banyak informasi yang didapat loh, dan banyak petualangan yang bisa didapatkan dari membaca buku. Kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk dewasa
Dewasa sih, saya sendiri termasuk yang suka membaca nyaring, membaca itu ya, apa namanya, yang saya baca nyaring biasanya adalah terjemahan dari Al-Quran. Itu pengingat sebetulnya. Reminder. Masya Allah. Monggo Bu Retno. Iya, setuju banget dengan Kakak Anissa dan juga Bu Nasta bahwa apa namanya sih, nggak masalah ya gitu ya, kita bisa membacakan nyaring untuk anak-anak bahasa apa saja, yang penting kitanya paham gitu. Kalau saya, yang penting kitanya paham dengan bahasanya. Kalau saya sepertinya tidak mungkin membacakan buku dalam bahasa Prancis misalnya, seperti Mr. Vincent misalnya gitu, atau Bu Nasta. Nah, kalau saya pastinya akan pilih bahasa yang saya pahami, dan itu nantinya bisa lebih membuat saya menjiwai dan juga bisa menyampaikan isi ya dari si cerita gitu yang ada di buku. Nah, kemudian juga bagi saya sangat penting gitu ketika kita ingin menentukan kita mau mengajarkan anak-anak gitu. Akhirnya kan kita mau mengajarkan anak-anak bahasa apa dulu nih. Kalau misalnya mau agar supaya anak-anak pembendaharaan kosakatanya di bahasa Indonesia supaya lebih banyak, kemudian supaya anak-anak juga lebih paham gitu ya untuk bahasa Indonesia, maka saya akan bacakan buku cerita berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris atau ada keperluan di mana anak saya mesti memahami gitu ya, mesti memahami cerita dalam bahasa Inggris, dan kemudian juga supaya mereka mengenal vocabularies gitu ya dalam bahasa Inggris, maka saya akan bacakan buku cerita dalam bahasa Inggris gitu, atau sebuah teks atau wacana ya, kalau bahasa Indonesia kan wacana, kalau misalnya bahasa Inggris teks gitu, buat anak-anak yang lebih besar. Karena saya juga punya anak kelas 5 SD yang sangat perlu gitu di stimulus terus kemampuan pemahaman bacaannya gitu, Bu Ika. Kemudian juga tadi saya sangat setuju dengan Bu Anastasia, sesuai dengan tagline dari komunitas Read Aloud se-Indonesia bahkan juga dunia, bahwa membaca itu untuk kesenangan gitu, reading for pleasure gitu. Jadi memang kita akan membuat kegiatan membaca itu sedemikian rupa sangat asik gitu, sangat seru dan menyenangkan, sehingga akhirnya anak-anak akan merasa gitu ya, akan merasa bahwa membaca itu ya memang sangat menyenangkan buat kesenangan saya gitu. Baik, terima kasih Bu Eno, Bu Nasta, dan Kakak Anissa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nanda Ayu Rahmawati. Bagaimana kalau anak suka sekali dibacakan buku, tapi umurnya baru 3 tahun dan belum bisa membaca sendiri? Jadi tidak mau berhenti untuk membaca. Wow, pertanyaannya keren nih. Sekarang silahkan Bu Ika menjawab pertanyaannya. Baik, bagaimana kalau anak juga read aloud? Nah, untuk baru 3 tahun tuh tidak apa-apa. Jadi kita membantu atau memberikan stimulasi untuk perkembangan bahasa anak itu tidak dari anak tersebut berusia 5, 6 tahun atau 7 tahun di mana dia sudah bisa membaca, baru kita stimulasi, tidak. Tetapi stimulasi yang perlu kita berikan untuk perkembangan bahasanya bisa kita lakukan sejak anak usia 0 tahun. Misalnya saat baru lahir kita di malam hari sambil membacakan buku, kemudian sambil bercerita saja juga tidak apa-apa, itu semua memberikan stimulasi. Wajar kalau memang anak usia 3 tahun tiba-tiba sangat senang sekali dengan membaca karena mungkin sudah terbiasa apa yang dia dengar, walaupun dia belum bisa membaca, tapi apa yang dia dengar menjadi bisa dijadikan sebagai semangat dia bahwa wah, setiap hari, setiap malam aku selalu mendengar cerita seperti itu. Setiap hari, setiap malam orang tuaku membacakan aku buku walaupun dia masih usianya 3 tahun, seperti itu. Seperti itu sih Bu dari saya, Bu Nasta dan Bu Eno serta Kakak Nisa. Kemudian
Ada lagi nih, masih dari Ibu Nanda Ayu Rahmawati. Bagaimana caranya anak bisa mandiri untuk membaca gambar dari buku-buku yang telah dibacakan? Mungkin dari pengalamannya Bu Retno dan Bu Nasta nih yang sudah ada putra dan putri di rumah. Kalau saya pengalamannya dari anak-anak murid saya, biasanya kalau dari saya pribadi, buku-buku yang sudah saya bacakan biasanya tetap berada di rak buku di kelas atau di pojok baca yang sudah disiapkan di sekolah. Buku-buku biasanya saya siapkan 6 buku, kemudian pilih salah satu buku yang memang anak tersebut suka atau anak itu memilih sendiri seperti itu. Kemudian saya letakkan di paling ujung sebelah kiri yang sudah kita baca. Lalu anak tersebut biasanya menanyakan, Bunda, aku boleh tidak melihat gambar-gambar yang ada di buku ini? Gitu. Nah, lalu saya biasanya sarankan, Kakak sebelum melihat buku yang lain, coba dong, Bunda pingin tahu kemarin yang sudah kita baca di buku yang pertama atau yang di ujung paling kiri ada gambar apa saja ya. Nah, itu kadang saya kalau setiap anak mau ngambil buku gitu, saya tanyakan dulu yang kemarin. Kalau memang anak itu tidak mau, boleh kita beri ganti buku yang lain sesuai dengan keinginan dia atau kesukaan dia. Seperti itu yang biasanya saya lakukan di sekolah. Kalau untuk Bu Nasta dan Bu Eno selama di rumah bagaimana yang dilakukan? Kakak Nisa deh, soalnya Kakak Nisa paling itu tuh dia rajin sekali setelah selesai sesi membaca, terus nanti anak-anak minta baca tuh dia rajin loh. Saya kadang suka sabar banget gitu ya. Ayo Kakak Nisa ceritakan kalau di kelas. Baik, silakan Kakak Nisa. Gimana nih caranya? Anak bisa mandiri untuk membaca gambar loh, bukan membaca dari teksnya. Nah, Kakak. Setelah saya membacakan buku cerita yang disukai anak-anak, terkadang anak-anak juga minta membaca buku itu lagi. Karena saking seru sama gambarnya, jadi rasa penasarannya masih belum terpuaskan gitu kali ya, Bu. Jadi ingin melihat gambarnya. Itu sih, Bu Ika. Baik. Oke, berarti dari Kakak Anissa selalu memberikan kesempatan kepada anak dari buku yang sudah pernah dibacakan. Oke. Dari Bu Retno nih, di rumah. Iya. Di rumah maupun di sekolah sih sama saja gitu Bu Ika kalau yang dialami gitu ya Bu Ika. Jadi gini, kalau saya tuh sangat percaya dengan 21 hari akan membentuk sebuah kebiasaan yang positif gitu. Jadi biasanya kita akan coba untuk secara rutin membacakan nyaring selama 21 hari gitu. Nah, kemudian sesudah itu Bu Ana bahwa nantinya anak-anak akan perlu role model gitu kan. Jadi kita ya juga memperlihatkan bahwa kita tuh gurunya atau orang tuanya itu senang membaca loh gitu. Nah nantinya nantinya gitu kalau saya selalu berdoa sambil juga optimis, insya Allah nanti anak saya dan juga murid saya akan nyontoh saya, mereka akan jadi suka membaca. Dan ini pernah kejadian, ada murid yang nggak mau pegang buku gitu. Ada murid yang nggak mau pegang buku, yang nggak mau dibacakan buku dan lain-lain, diajak main-main dulu. Saya bawa boneka gitu, yang pernah saya lakukan saya bawa boneka, terus ngajak ngomong. Kemudian akhirnya sesudah dia oke, mari kita duduk gitu ya. Coba deh kita ngobrol yuk gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus cerita-cerita. Akhirnya kamu tahu nggak itu cerita apa? Nah akhirnya dikasih tahu. Nah ini ceritanya dari buku ini gitu. Dan ada sih yang bukan maksudnya dan akhirnya anak ini tertarik gitu untuk dibacakan cerita. Jadi dimulai memang dari dibacakan cerita dan juga mereka melihat bahwa kita juga suka membaca. Nah, akhirnya nanti akan timbul keinginan mereka untuk membaca mandiri gitu. Nah, untuk anak-anak usia dini misalnya tentunya ya sesuai dengan usianya, kita bisa kok gantian
minta anak ini untuk membacakan si cerita, membacakan buku kesukaan dia, misalnya gitu. Nggak apa-apa kalau untuk anak usia dini, mereka bisa kita stimulus untuk membaca gambarnya, gitu. Karena kan kemampuan mereka lagi di level itu ya, Bu Ika ya. Kemudian akhirnya Betul. nanti untuk anak-anak yang sudah mulai bisa membaca, mereka nantinya akan asik banget gitu, akan menanti-nanti untuk giliran aku ya yang baca gitu. Dan kalau dulu waktu saya ngajar di SD gitu ya, kalau SD anak-anaknya udah lebih ini gitu ya. Nah, mereka gantian tuh Bu Ika untuk membacakan nyaring gitu setiap hari Senin pagi itu biasanya sama hari Jumat pagi itu di kelas seperti itu. Nah, kalau sekarang di PAUD karena saya juga megang sentra perpustakaan, jadi gantian gitu. Mereka nanti yang membacakan. Dan ada kalanya saat itu bukan lagi waktunya read aloud, tapi tiba-tiba anak itu nunjukin buku, aku mau baca gitu. Oh ya silahkan gitu. Jadi akhirnya ya udah kita tunggu gitu sih. Insya Allah dengan kita berikan kita biasakan gitu dibacakan nyaring, akhirnya akan ini akan timbul sendiri motivasi dari dirinya. Terus ada lagi Ika, apa ya namanya? Selain tadi itu, kalau misalnya untuk anak usia dini kita bisa sambil ajarkan mereka untuk fonik gitu. Read aloud fonik, insya Allah itu akan jadi suatu kombinasi strategi membaca yang ampuh itu terjadi pada anak kedua saya, di mana waktu itu guru PAUD-nya bukan di TK Binaher ya, ya Bu Ibu Kepala Sekolah. Nah itu apa namanya dibilang mengalami kesulitan membaca, masih TKA gitu ya. Saya pikir memang saya juga tidak drill dan memang masanya masih membaca gambar. Alhamdulillah saat TKB diajarkan fonik cara mengucapkan huruf dan kemudian sambil read aloud, anak itu bisa membaca akhirnya Bu Ika, anak saya yang kedua gitu. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum, maaf saya baru masuk, mohon izin, bolehkah meminta contoh cara membacakannya? Nah, kebetulan Kakak Anissa nggak bawa buku ya. Bolehkah nggak mungkin ada cerita yang Kakak Anissa sudah hafal nih, tapi Kakak Anissa nggak pakai buku. Gimana Bu Retno, boleh nggak seperti itu? Kalau read aloud membaca nyaring ya, berarti kita akan membacakan ya kan Kak Anissa itu bedanya dengan storytelling. Ya kalau misalnya ya ini mohon maaf kita nggak prepare buku cerita ya Kakak Anissa, tapi insya Allah Bu Anastasia berarti ini yang mau membacakan. Karena benar-benar iya. Ini saya percobaan ya. Saya kan belum pernah nih membaca nyaring ya. Di antara Bu Ika, Kak Anissa, dan Bu Retno sepertinya saya yang belum pernah membaca nyaring. Oke, saya akan coba ya Bu Retno. Coba tolong dikoreksi ya Bu Retno, Kak Anissa, dan Bu Ika kalau saya agak-agak salah gitu ya. Dan mohon maaf ini pakai bahasa Inggris karena nemunya ini gitu ya. Aduh susah Making Friends. Judulnya Making Friends, penulisnya adalah penulisnya adalah Jess Stockholm. Oke. No, there's nothing. Terus kedengeran nggak sih itu bakso goreng itu ya malahan ya? Oke. Budgerigers chatter cheerfully. Just like us. Fish kiss carefully. Hup. Just like us. Yeah.
Chimpanzees hold hands happily. Just like us. Zebra, nestle and nuzzle. Just like us. Wah, keren banget ya, Bu Ika. Betul Bu Eno, tapi nampaknya nih belum selesai nih ceritanya nih. Iya. Nah, tunggu Bu Nasta nih masuk lagi. Suka gitu kalau pas lagi StreamYard saya. Mana nih? Gak kelihatan lagi. Polar bears cuddle closely. Just like us. Ya, habis ceritanya. Finish. Kira-kira betul nggak tuh Bu Retno, Bu Ika dan Kakak Nisa cara yang saya lakukan? Gimana Kakak Anissa? Bagaimana? Lumayan, Nasta. Kece. Lumayan tuh. Iya. Iya. Oke. Udah bagus ya Bu Ika ya, dan juga Kakak Anissa, tadi Bu Anastasia, dan tadi bagus banget cerita yang di buku yang dipilih itu ya, kan mengulang kata tadi ya, Bu Anastasia ya. Just like us, gitu ya. Iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ibu Toharoh. Mau tanya ya Bu, sebaiknya untuk read aloud ceritanya dengan suara yang berbeda-beda sesuai karakter cerita atau disamakan saja? Gimana nih Kakak Anissa nih, biasanya yang bercerita? Ya, harusnya sih dibeda-bedakan suaranya supaya lebih menarik. Seperti tadi sekilas dari Bu Nasta yang memberi contoh saat mutong ya Bu ya. Ya kan? Gimana itu Bu tadi cerita mutong itu tadi? Juga tiba-tiba ada embeknya. Bu Retno, bagaimana Bu Retno? Atau apa mau gini aja kali ya, di-keep gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan penasaran, mungkin sebaiknya ikut TOT-nya Read Aloud Depok nih ya. Karena banyak pertanyaan, sepertinya lebih ke teknis ya. Benar. Ya, boleh ikut untuk TOT dari Read Aloud. Insya Allah untuk untuk wilayah Depok ini kan biasanya kan untuk seluruh TOT itu kan maksimal 20 peserta gitu ya, supaya lebih maksimal, ketentuannya seperti itu. Dan 20 berapa ya, sekitar 24 jam pendaftarannya alhamdulillah sudah hampir full nih Bu Anastasia. Sudah tinggal satu peserta lagi ya, dan nanti bisa nggak apa-apa, tetap hubungi kami saja. Insya Allah nanti akan diadakan batch kedua, atau nanti bisa mengikuti TOT dari wilayah lain. Insya Allah yang berdekatan waktunya adalah wilayah Bogor. Nanti bisa dicek di Instagram Read Aloud seluruh Indonesia. Yang paling dekat adalah Read Aloud Bali, Read Aloud Depok, dan satu lagi dari Bogor gitu. Nanti silahkan di mana saja sama. Dan alhamdulillah sekarang ini ya, saat pandemi ini, maksud saya tuh ya ada ini juga ya, ada hal yang harus kita ini juga masih bisa kita syukuri, adalah kita masih bisa belajar gitu secara daring melalui Zoom gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau TOT yang daring ini atau online ini nanti akan dilaksanakan di Zoom. Nah,
Adi tuh saya kan bilang ya kalau saya tidak menyiapkan buku gitu ya. Sebenarnya tidak harus buku fisik gitu ya Kak Anissa ya. Kita bisa bacakan buku dari e-book gitu, buku-buku online. Salah satunya ada di aplikasi atau bisa di browsing itu di webnya Let's Read gitu. Saya boleh tunjukkan sebentar ya, Bu Ika, Bu Anastasia dan juga Boleh Kakak Bu, Anissa. boleh. Iya, sebentar. Iya, mohon maaf ini saya sudah coba share screen untuk streamnya, untuk Let's Read-nya tidak ini ya, nanti akan dituliskan di sini, nanti apa namanya para pendidik, rekan-rekan guru maupun orang tua nanti bisa coba di browsing saja. Ya, aplikasi ataupun webnya itu adalah Let's Read. Di sana sangat menarik gitu. Jadi bahkan buku-buku dengan bahasa hampir dari seluruh dunia dan juga dari bahasa daerah yang ada di Indonesia itu kita bisa temukan di sana. Gitu Bu Ika. Misalnya kita mau apa namanya ajarkan anak-anak untuk bahasa Sunda gitu ya bagi Provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah bahasa Jawa. Nah, itu ada gitu ada. Bahkan kalau nggak salah ada juga bahasa Minang dan lain-lain gitu bahasa daerah lainnya di Indonesia sangat menarik dan luar biasa dari perbendaharaan buku-buku cerita yang ada di Let's Read ini. Baik, terima kasih informasinya Bu Eno. Bagi Ibu Bapak Guru yang menginginkan untuk mengakses e-book bisa mengunduh aplikasi Let's Read ya Bu Retno ya. Baik, tidak terasa ternyata sudah 1 jam nih waktunya kita. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan beberapa komen yang muncul di chat YouTube Live kami. Ternyata cukup banyak dari Kakak Ajri. Wah, seru juga ya membaca nyaring. Bahkan ayat Al-Quran juga bisa dibaca untuk mengingat kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nasta. Kemudian ada Pak Uhan nih, dari Pak Uhan. Saya sangat senang read aloud dengan anak bungsu. Sekarang usia 4 tahun. Hahaha, katanya. Paling senang saat dia merespon dengan apa yang dia dengar. Bahkan bisa mengobrol lebih jauh dari buku yang sedang dibaca. Wow, keren-keren nih komen-komennya. Kemudian dari Ibu Yulianti Agustina. Ini pertanyaan juga ya. Apa buku yang sudah kita bacakan nyaring bisa kita baca kembali kalau anak tersebut suka akan buku itu dan minta diulang lagi? Boleh sekali Bu, seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Anissa. Kakak Anissa sudah 3 kali membacakan buku Dinosaurus dikarenakan teman-teman JK sangat menyukainya. Baik, kemudian selanjutnya masih dari Ibu Yuli. Alhamdulillah sudah terjawab dari Kakak Anissa. Iya, yang tadi. Terima kasih. Kemudian ini sudah. Kemudian dari Ibu Sri Hastuti, keren, kangen semua nih, udah selebrati WRD. Ya, oke, kita sudah persiapan untuk menuju ke WRD nih Bu. Baik, itu tadi beberapa komen yang ada di chat YouTube Live kita. Terima kasih Bu Nasta, terima kasih Bu Eno dan Kakak Anissa yang sudah memberikan inspirasi terutama untuk kami para pendidik di seluruh Indonesia ber-read aloud seperti itu, karena dengan read aloud kita bisa memberikan stimulasi untuk anak terutama pada perkembangan bahasa anak seperti itu. Dan read aloud ini bisa dilakukan sejak usia 0 tahun ya tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Eno di awal. Baik, untuk selanjutnya
live series akan dilaksanakan minggu ini di komunitas guru belajar Depok. Insya Allah nanti hari Rabu kita akan masih tetap di channel komunitas guru belajar Depok dengan tema Wellbeing Series. Nanti dimulai di hari Rabu pada pukul 16.00 sampai 17. Kemudian di hari Kamis, insya Allah akan ada tema teknologi. Kemudian di hari Jumat, minggu ketiga, berarti Jumat minggu depan nanti ada tema lingkungan. Baik, demikian live kami dari komunitas guru belajar Depok yang berkolaborasi dengan Read Aloud Depok. Sore ini sudah terlaksana dan banyak sekali inspirasi-inspirasi bukan hanya dari narasumber tetapi dari ibu bapak guru yang hadir mengikuti live kami di komunitas guru belajar Depok ini. Insya Allah akan ketemu kembali di hari Rabu dengan tema Wellbeing Series masih tetap di channel komunitas guru belajar Depok. Saya Ika Ayu Pratiwi yang hari ini memandu kegiatan live series di komunitas guru belajar Depok yaitu program PAUD. Sebelum undur diri saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di hari Rabu di channel komunitas guru belajar Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.